yang menyebabkan manusia itu tergelincir ya, ke dalam dosa itu berhubungan dengan masalah makanan, berhubungan dengan masalah perut ya, perut dan bawah perut biasanya gitu. Kita tahu sejarahnya, sudah kita bahas bagaimana turunnya Adam dan Hawa ke muka bumi ini gara-gara tidak mampu mengendalikan syahwat perut. Yang kedua juga sudah kita bahas bahwa salah satu di antara pembahasan yang menjadi penting, bahwa salah satu di antara yang menjadi penghalang ya doa-doa kita di saat kita langitkan, di saat kita bermunajat kepada Allah, salah satunya adalah apa? Ketika ada unsur-unsur yang masuk dalam perut kita yang didapatkan dari sumber atau tidak halal. Nah, Bapak Rahimahullah, karena berkaitan dengan hal haram ini, karena berkaitan dengan masalah hukum, maka kajiannya lebih kepada kekajian kitab. Karena kalau halal dan haram kan harus jelas nasnya gitu ya. Tidak boleh ngarang-ngarang. Makanya kajian kita mungkin pertemuan mudah-mudahan selesai tuntas ya di pertemuan ini. Walaupun sebenarnya gak bakal tuntas satu kali pertemuan gitu. Kita sementara ngaji kitab dulu. Di Bapak Ibu ini kayak di pondok pesantren aja gitu ngaji kita. Tapi cukup mendengarkan saja, nggak ikut membaca. Karena kebetulan kitabnya juga kitab gundul. Saya nyari kitab yang gondrong nggak ada yang gundul gitu, nggak apa-apa. Nah, pembahasan yang lalu sudah kita bahas, ya. Apa? Makanan yang tidak diperbolehkan untuk kita konsumsi berdasarkan dalil Al-Qur'an. Karena kalau bicara tentang hukum dalam Islam itu, kalau menurut jumhur ulama kan dasar hukum cuma 4. 2 yang disepakati Al-Quran ya. Apa kata Allah dalam Al-Quran gitu. Yang kedua, apa yang disebutkan oleh Nabi dalam sunnahnya yang sahih. Ini sudah disepakati ijma. Sumber hukum pertama dan paling utama Al-Quran dan sunnah. Nah yang ketiga biasanya ditambahkan ijma. Ijma itu apa Pak? Konsensus bersama para ulama. Jadi kalau para ulama sudah ijma, itu gak bisa diperdebatkan lagi ya, kepastiannya otentik ya. Nah yang ketiga kias ya. Itu yang disepakati. Selebihnya metode usul fikih itu sangat panjang, tapi itu khilafiyah. Nah kita sudah bicara tentang hukum makanan yang disebutkan dalam Al-Quran. Masih ingat ada berapa Pak? Ada 5 ya. Hurrimat alaikumul maitatu. Ya, nggak boleh kita makan binatang yang matinya nggak disembelih, ujungnya gitu, nggak disembelih lehernya gitu. Karena dia mati karena dipukul, karena dia jatuh dari ketinggian, karena tercekik gitu. Atau karena dibunuh, dimatikan sama sesama binatang buas, terkam gitu kan. Nah, itu jelas nasnya dalam surat Al-Maidah. Yang kedua apa Pak? Hurrimat alaikumul maitatu wadamu, darah. Saya yakin gak ada yang kita memakan darah, saya gitu ya. Damu, darah yang dimaksud darah segar, bukan darah segar. Darah yang dikumpulkan, ditampung gitu kan ya. Apa bahasa Jawanya? Saran ya. Itu gak ada perdebatan. Walaupun faktanya Bapak Ibu masih ada tuh di pasar-pasar tradisional, masih ada tempat jualan gitu. Katanya enak, tidak jauh dari rasa ati katanya gitu. Itu udah ijma. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinzir, daging babi, udah clear begitu kan, sudah sepakat begitu. Wa ma uhilla li ghairillahi, binatang yang disembelih tapi tidak membaca bismillah. Pastikan, yakini ya bahwa daging ayam yang kita makan itu disembelih, yang nyembelihnya baca bismillah gitu. Tapi bagaimana kita meyakini, kan kita nggak tahu makan di warteg itu ayam itu baca bismillah apa enggak gitu. Ya, berarti kan kita husnuzon aja gitu ya. Paling tidak ketika makan kita yang bismillah gitu. Karena kita berada di negara mayoritas muslim itu sudah yang sifatnya itu aksioma dan sesuatu yang sudah umat Islam tahu semuanya, kalau menyembelih pasti bismillah kan itu ya. Itu. Kecuali kalau kita berada di
di negara yang kita tahu umat Islam minoritas atau nggak tahu ini orang Islam apa enggak, seperti di mana, di Jepang misalkan, betul Pak, makan ayam masalahnya itu disembelih enggak, makanya menyembelihnya pakai bismillah enggak, itu patut kita ragu. Tapi kalau di Indonesia, di Arab Saudi apalagi, di Pakistan atau di negara yang mayoritas Muslim, itu masih perbolehkan, walaupun kita nggak lihat nyembelihnya, walaupun ada orang kalau yang sangat hati-hati tuh nggak mau Pak, gitu ya. Saya tuh baru makan ayam kalau ayam itu disembelih sama tangan saya sendiri dan mengucapkan bismillah. Ada orang-orang gitu. Itu kalau orang semacam itu namanya kalau dalam istilah satu war, hati-hati. Ya. Wa ma dubiha 'alan nusub, dan binatang yang disembelih tapi tujuannya adalah untuk berhala, nusub, ya. Sebagai bentuk persembahan gitu kan. Sebagai ritual menghindari dari keselamatan angkara murka laut pantai selatan misalkan itu. Nah, jadi dalam Al-Quran itu cuma 5. Terus bagaimana selebihnya? Kan makanan banyak, betul Pak? Hewan saja masih banyak. Ustaz, bagaimana makan suike? Nah, suike ya gitu kan. Kodok gitu kan. Halal haram gitu kan. Bagaimana makan daging Pak? Kelelawar misalkan, itik dan macam-macam itu kan. Itu ada yang suka makan tuh yang makan daging-daging yang ekstrim-ekstrim gitu, non anti mainstream gitu. Nah, harus ada jawabannya. Kalau kita cuma berdasarkan Al-Quran saja, ya boleh berarti selain itu, betul Pak? Cuma kan kata para ulama sumber hukum itu ada 2. Butuh penjelasan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, cari dalam sunnah Nabi, hadis Nabi. Nah, dalam kitab ini baru selanjutnya adalah Al-Muharramatu bis sunnatin nabawiyah, yang diharapkan berdasarkan hadis Nabi. Apa? 1, lahmul al-humuril ahliyah, daging keledai peliharaan. Maksudnya keledai diternak, kemudian dipelihara, kita berdayakan, kita pakai buat bahan atau transportasi, itu maksudnya. Ini mendekati ijma, nggak boleh dimakan. Apa alasannya? Karena larangannya tuh spesifik, perkataan Nabi. Lihat hadisnya apa? Ya, kata Nabi apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha yauma Khaybar an luhumil humuril ahliyah wa adina fil humil khayl. Rasul melarang kami untuk makan daging keledai, yang itu keledai peliharaan gitu kan, kampung, pada Khaybar. Khaybar itu setelah pengusiran Nabi bersama para sahabat terhadap orang Yahudi di Madinah pada waktu itu. Wa adina fil humil khayl, tapi beliau mengizinkan makan daging kuda. Jadi kuda sama keledai, tahu Pak yang bedanya Pak? Mirip-mirip sih bentuknya, cuma beda. Keledai itu lebih pendek gitu ya, kalau kuda itu lebih panjang. Ya. Nah, dari sini para ulama menyimpulkan bahwa keledai itu selesai, sudah clear. Tapi syaratnya Pak, keledainya keledai kampung peliharaan. Karena disebutkan di belakangnya itu, kalau keledainya keledai buruan yang liar gitu kan, nggak dipelihara, itu boleh. Walaupun di sini kemudian ada sedikit khilafiyah Bapak Ibu, termasuk masalah kuda, termasuk keledai. Ya kalau Imam Ibnu Abbas itu lebih sedikit tawakuf. Tawakuf itu mengiyakan enggak, melarang juga enggak. Kenapa? Karena memang khusus untuk keledai peliharaan atau keledai liar itu kenapa diperbolehkan? Alasannya kenapa? Kan ada hikmahnya di situ ya. Kalau babi kan sudah jelas mau dipelihara, mau liar sama-sama kan itu. Tapi kok kenapa ada perbedaan para ulama? Salah satu di antaranya ini adalah terkait satu, kalau Ibnu Abbas, aku nggak tahu apakah pengharaman Nabi untuk memakan daging keledai itu satu karena memang makanan yang bisa dimakan oleh keledai kampung dipelihara sama keledai yang liar. Kalau keledai liar makannya apa? Rumput kata gitu. Nah, kalau yang dipelihara bisa jadi sumber makan itu makanan yang memang kotor. Nanti akan kita bahas dalam bab jalalah. Salah satu binatang yang nggak boleh dimakan itu adalah jalalah. Jalalah itu apa? Binatang
halal dagingnya, tapi kalau makanan utama itu lebih banyak makanan yang kotor najis, itu jalalan, itu gak boleh. Kita ternak lele, gak usah repot-repot. Kalau lele itu Pak, simpan aja di speed tank gitu kan, 3 bulan 4 bulan nanti di apa namanya, ada panen gitu kan, orang lain nggak tahu gitu kan. Nah, itu jalanan nanti agak sedikit di belakang. Nah itu Ibnu Abbas mengatakan begitu. Atau karena apa? Karena memang keledai itu kan binatang yang dia bisa digunakan sebagai alat transportasi. Jadi kalau seandainya mungkin Nabi membolehkan, nanti alat transportasi gak ada pada waktu itu. Alasannya itu gitu kan Pak Ibnu Abbas. Ya. Tapi terlepas semuanya itu, mayoritas jumhur ulama apa? Khusus daging keledai peliharaan itu hampir mendekati ijma, gak boleh. Gitu loh. Kalimatnya karena apa, lihat, ketika para sahabat baru selesai mengusir masyarakat Yahudi dari Madinah, perang Khaybar, kemudian istirahat, kemudian para sahabat menyiapkan apa, makanan gitu ya kan, menyembelih keledai kan. Rasul nggak tahu gitu kan. Ketika melihat para sahabat sedang masak daging keledai di kuali gitu, Rasulullah menyuruh seorang sahabat yang menurut riwayat Anas apa? Untuk mengumumkan hari itu juga, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humril ahliyah fa innaha bisun. Hai para sahabat-sahabat, Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk memakan daging keledai peliharaan ini. Kenapa? Fa innaha, karena keledainya ini dagingnya rizun, rizun itu najis, kotor. Faktu fi'atil kudur itu Pak, kuali-kuali itu yang digunakan untuk masak nyayur atau apa namanya, mungkin apa sih ini, masak macam apapun masakannya itu dibuang hari itu juga. Ya. Wa innam halatafur, padahal kata Anas itu ini kualinya itu semuanya daging keledai, semua dibuang oleh para sahabat langsung. Nah dari sinilah kemudian para ulama mendekati ijma. Ya, itu udah clear, dan alhamdulillah saya yakin Bapak Ibu semua nggak pernah ada yang pernah makan daging keledai, nggak ada kan itu kan? Ya kalaupun nggak ada karena ketidaktahuan masih boleh, kalau tidak tahu gitu. Sekarang tahu nggak boleh. Clear Bapak Ibu? Ya. Ya. Kemudian yang kedua, kullu dzinabin minas siba, setiap binatang yang bertaring dan menerkam. Binatang bertaring menerkam, kan di Al-Quran nggak disebutkan. Binatang cuma bangkai saja mati, nggak disembelihkan itu. Karena ada yang berpendapat kalau begitu karena di dalam Al-Quran itu nggak disebutkan ya binatang, anjing boleh dimakan dagingnya kan gitu kan. Kalau logikanya kan gitu Bapak. Kalau cuma Quran saja. Lalu kenapa anjing nggak boleh dimakan? Bukan kata Quran, kata Nabi. Kenapa? Karena anjing itu tabiatnya, nalurinya itu kan menyerang gitu kan Bapak. Buas maksudnya itu dan bertaring. Dan kalau masalah urusan yang binatang bertaring itu kalimat spesifik. Nabi mengatakan apa? Ya. Kullu dzinabin minas sibah fa'akluhu haramun. Lihat kalimatnya haramun. Setiap binatang yang bertaring, buas, menerkam, maka makannya haram. Kan jelas tuh akluhu haram. Ini hadis riwayat apa? Muslim. Cuma sayang di sini nggak disebutkan. Ini binatangnya apa saja, betulnya Pak? Kenapa nggak disebutkan? Karena mungkin terlalu banyak tuh kalau disebutkan satu-satu. Anjing, betul nggak Pak? Apalagi macan, singa, buaya bertaring Pak, taring semuanya gitu kan itu. Apalagi Pak? Biawak, apa namanya? Ya macam nggak disebutkan. Silakan saja. Di sini berarti apa? Oh ini binatang buas kan? Tabiatnya, nalurinya bertaring, nggak menyergap, nggak menyerang kan? Walaupun kemudian nanti mungkin ada yang tidak buas, ya. Kenapa? Karena sudah dipelihara sejak kecil. Tapi sebenarnya tabiatnya juga buas. Tetap. Nah dari sononya begitu, Bapak Ibu. Jinak kalau sama majikan dan sama orang lain tetap buas, misalkan itu. Nah ini darinya.
Ya, jelas. Ya. Clear ya Pak? Nah, monggo apa? Kalau kelinci bertaring nggak? Buas nggak? Enggak kalau kelinci Pak. Nabi saja pernah makan kelinci di sini, gitu. Salah satu makanan favorit Nabi diantara sate kelinci. Di mana tuh? Di banyak sate kelinci tuh. Kopeng kan gitu kan tuh. Ya. Oke, itu enggak disebut. Ya. Seperti itu. Bahkan ada seorang sahabat bertanya kepada sahabat yang lain, siapa? Jabir. An samanil kalbi wathinawar. Nah ini perlu diskusikan. Yang ditanya itu bahkan bukan memakannya Pak. Bagaimana kalau kita menjual membelinya, kan itu Bapak. As-saman itu menjual. Tentang apa? Anjing dan thinwar itu kucing. Kan kucing sekarang harganya mahal-mahal, betul Pak? Kayak kucing kuyak-kuyak yang kemarin dijual harganya berapa itu Bapak, kan itu kan? Ya. Maka Nabi mengatakan jazaro an dzalika, Nabi melarang semuanya itu, ya. Innallaha idza harama ala qaumin atusyai'in harama alaihim tsamanu. Ketika Allah melarang tentang suatu benda untuk dikonsumsi, maka menjual belikan juga menjadi nggak boleh. Ya, seperti itu. Itu Pak. Nah, ya. Itu masalah hewan yang bertaring. Yang kedua, kullu dzi makhlabin minat thair. Kalau tadi kan hewan berkaki 4, sekarang hewan unggas. Unggas yang seperti apa? Ada yang ternyata yang nggak boleh dimakan. Kullu dzi makhlabin minat thair. Setiap burung itu menyambar mangsanya dengan cakarnya. Di sini nggak disebutkan, disebut kalbazi. Kalbazi itu seperti semacam burung hantu, atau di atas di kampus saya tuh ada burung hantu tapi agak gede namanya itu apa? Ada sejenisnya. Kalau mau mengambil mangsanya itu pakai cakarnya. Termasuk apa Pak? Elang, betul kan Pak? Elang. Ya. Ini jelas nggak boleh. Nah, an kulli dzi makhlabin minat thair, kata seorang sahabat Ibnu Abbas, Nabi melarang untuk mengkonsumsi burung yang itu apa? Menyambar mangsanya dengan cakarnya. Apa hikmahnya? Wallahu a'lam bishawab. Sebutkan saja, cari saja burung elang, burung gagak menyerang kan gitu kan. Seperti itu. Ya. Nah, yang keempat al-jalalah yang tadi saya sebutkan Pak. Al-jalalah. Apa itu jalalah? Al-hayawanatul lati tataghadza bin najasat. Hewan yang ini makanannya itu makanan utamanya, makanan pokoknya, makanan kesehariannya itu apa? Benda-benda najis. Termasuk apa? Unta. Jadi kalau ada unta makanannya adalah najis semua, itu namanya jalalah. Hukum unta asalnya boleh, betul kan Pak? Termasuk ikan Bapak Ibu. Ikan kan halal, makan ikan itu nggak perlu disembelih, betul kan Pak? Tapi kalau makannya tiap hari benda najis, tiap hari tuh Pak. Di kampung-kampung itu banyak ini ya, di kampung saya itu. Ya, di kampung saya tuh hampir semua rata-rata itu kan rumah itu ada kolam tuh Pak. Di setiap satu kolam itu ada namanya tempat khusus tuh buat ya gitu kan. Apa namanya? BAB gitu. Jadi nanti panen 3 bulan sekali gitu kan. Saya termasuk lihat dulu nih kalau mau beli ikan ketika dia panen ini, oh nggak berani sih gitu. Itu namanya jalalah ya. Melihara lele, kalau pakai pelet tiap ngasih makan lele itu rugi Bapak Ibu. Mahal pelet itu Bapak Ibu. Ini biasa sebagian masyarakat kita apa? Dikasih bangkai ikan yang mati-mati itu, kan itu kan? Dibakar, kasih cepat gedenya, gitu. Ini termasuk al-jalalah. Apa hukumnya? Gak boleh, cuma keharamannya itu gak haram selamanya gitu kalau al-jalalah itu.
Apa? Kalau seandainya setelah melalui proses apa Pak? Dikarantinakan dulu. Kalau ikan setelah panen jangan dulu langsung dijual tuh. Dikarantinakan dulu. Disimpan di air yang bersih, ganti tuh makanannya gitu kan. Ya, dibersihkan dulu sampai di dalamnya itu gak ada yang tersisa-sisa lagi yang najis-najisnya gitu. Nah, itu menjadi jebakan namanya. Ya, kata siapa? Lihat Bapak Ibu. Ya. Dalam sebuah hadis Ibnu Umar dia berkata, "Kana yuhbasud dajajah al-jalalah." Jadi kalau ada misalkan binatang yang dia biasa makanan kesehariannya benda najis. Contohnya apa? Di sini tuh ada dajajah. Dajajah itu apa? Ayam. Kebetulan nih hewannya ayam gitu kan. Maka apa? Supaya menjadi halal, baik, bergizi, apa? Dikarantinakan dulu salatan. Salatan itu 3 hari kalau di sini. Ya, dan memang terkait dengan jumlah harinya berapa itu khilafiyah ya. Kalau di sini disebutkan ya menurut riwayat Imam Ahmad ya bahwa terlihat dari jenis hewannya, kalau hewannya ayam, ikan mungkin 3 hari kan itu kan. Ya, ada yang berpendapat 3 hari. Sawaun kana to'iran au bahimatan, baik binatang unggas maupun binatang berkaki 4. Tapi wa yuhbasul ba'ir wal baqarah wa nahwihima arba'ina yawman. Tapi di sini ada sebuah riwayat khusus unta sama al-baqarah itu sapi itu 40 hari. 40 hari 40 malam dikarantinakan dulu. Ya. Itu baru boleh. Ya. Jadi statusnya bukan jalalah lagi. Maksudnya enggak haram lagi. Kenapa? Karena sudah dikondisikan ya, seperti itu. Nah, biasanya kalau jalalah itu identik dengan ikan lele, betul kan Mbak? Ada orang yang sampai sekarang itu kalau makan di nasi padang sekalipun lele itu nggak mau gitu. Kan ini terbayang ketika lele itu apa? Ya itu gitu kan. Termasuk saya kalau lele agak sedikit bertanya-tanya juga gitu kan, ini dulu makanannya apa? Walaupun sudah dikondisikan sedemikian rupa seperti itu, tapi ya tadilah seperti itu. Itu namanya jalalah Pak. Gak boleh, tapi gak bolehnya sementara. Lanjut Pak sekarang. Ma amara syari' bi qatlihi la yahillu aqluh. Binatang yang diperintahkan untuk dibunuhnya maka berarti makannya tidak boleh. Ini kaidah ya, walaupun khusus pengharaman dengan alasan binatang yang diperintahkan untuk dibunuh maka kemudian dimakannya nggak boleh, itu akhirnya kemudian debatable. Kenapa? Dan ini kemudian masuk khilafiyah karena apa? Pengharamannya kan nggak spesifik seperti tadi, nggak boleh dimakan, haram makannya gitu ya. Apa? Ini kesimpulan dari sebuah teks. Apa saja? 1. Al-fa'rah, tikus Pak. Ada yang pernah makan daging tikus? Nggak ada ya? Nggak sengaja. Ada kasus itu mie ayam karena dagingnya tikus gitu kan, itu kan sempat jadi viral. Kenapa nggak boleh dimakan tikus? Salah satunya karena tikus itu binatang yang boleh, dan bahkan kalau ada dibunuh nggak apa-apa. Karena tikus itu berpenyakit, betul Pak? Nah, apalagi para petani itu paling nggak suka dengan tikus. Sekarang lagi musim tikus di kampung-kampung itu. Ya, beramai-ramai malam-malam misalkan di bawah lampu itu ribuan tikus itu kan dibunuh. Apalagi tikusnya tikus got Jakarta tuh gede-gede Pak. Kucing aja takut itu. Sumber penyakit. Nabi menyuruhnya untuk membunuhnya. Wala akrab. Akrab itu apa? Kalajengking. Kenapa? Kalajengking itu beracun. Walaupun dulu sempat heboh ya. Kalau pingin kaya ternak kalajengking kan. Tapi bukan dagingnya yang dijual, apa Pak? Racunnya, dan kemudian entah katanya itu jadi obat atau apa gitu kan. Tapi disuruh damping, kalau ada di rumah kita bunuh. Nah, itu racun. Ya. Termasuk wal kalbul aqur, anjing hutan yang suka, anjing hutan yang menyerang ya. Kemudian apa? Al-waza. Waza itu sejenis cicak
Toke kalau lihat di kamus waza itu lebih ke cicak. Ya. Wal hayyah ular. Jadi pengharaman ular itu kenapa? Ya, karena memang Nabi memberitakan untuk membunuh. Tapi kalau di tempat-tempat tertentu di pasar-pasar tradisional itu banyak juga yang jual daging ular, katanya obat, katanya kan gitu. Ya. Aisyah berkata, khamsun fuwaz, ada jenis 5 binatang yuqtalna fil haram yang itu boleh dibunuh sekalipun kita sedang ihram, Pak. Sedang haji, sedang umrah kan kita nggak boleh membunuh binatang. Yang dimaksud nggak boleh bunuh binatang, binatang buruan yang halal dimakan dagingnya. Walaupun faktanya sekarang nggak ada ceritanya berburu di kota Mekah Madinah, nggak ada dulu kan itu. Tapi kalau ada nyamuk gigit tangan kita, bisa kita sedang ihram, boleh nggak? Boleh kan, itu bahaya, sakit kan itu. Termasuk apa? Ular, ya. Kemudian kalajengking masuk ke celana dalam kita misalkan seperti itu, bunuh gitu kan, nggak apa-apa. Kalau seandainya, karena itu termasuk binatang yang puasik seperti itu, ya. Boleh, walaupun kita sedang filah. Ya. Dalam riwayat yang lain, Abi Waqqas berkata, Amarun Nabiyyu biqatlil waza. Nabi merintahkan kami untuk membunuh al-waza, cicak, kalau banyak orang menerjemah. Kenapa? Waza itu karena katanya salah satu hikmah itu adalah hati-hati, Pak. Itu kalau kenapa Nabi memerintahkan kalau kita mau tidur, ada air, ada piring, ada bejana, ada gelas, tutup. Salah satu di antaranya apa? Itu cicak. Itu punya semacam apa namanya, bukan virus, apa namanya, bakteri gitu kan. Menurut medis itu sangat berbahaya sekali. Yang kedua, konon salah satu di antaranya kenapa Nabi sampai menyuruh untuk membunuh itu, katanya dulu ketika Nabi Ibrahim dibakar, satu-satunya binatang yang ikut mengompor-ngompori panas api supaya nyala itu apa? Ya itu katanya kan, itu kan seperti itu. Walau ada bisawab. Ya. Nah, berarti apa? Jangan makan cicak, dan nggak ada. Intinya itu aja gitu, Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu naruh apa namanya, snack di rumah, di dapur, cicak masuk pasti itu, sering kok gitu. Baik, ketika ada cicak masuk udah buang itu. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini udah clear. Ya. Kemudian apa? Mana hasyari'an qatlihi la yahillu akluh. Ini kebalikannya. Apa yang dilarang oleh syariat untuk dibunuhnya, ditangkapnya, berarti makannya menunjukkan tidak boleh. Tapi kaidah ini menjadi debatable karena Imam As-Syaukani nggak setuju, karena tidak semua yang kemudian Nabi melarang untuk menangkapnya itu menunjukkan tidak boleh dimakan, kan itu kan? Karena apa? Ini tidak spesifik seperti larangan Nabi untuk memakan tadi makan daging keledai kampung. Ya. Apa di antaranya yang nggak boleh ditangkap itu, Pak? Satu, an-namlah. Namlah itu semut. Ya. Tapi kalau semutnya masuk ke hidung kita, ya dibunuh juga gitu kan. Masuk ke dalam air kopi misalkan, ya tetap juga. Tapi dengan sengaja ada semut, kemudian tapi kalau semut juga tetap misalkan mengganggu rumah kita atau pakaian kita, tetap harus kita singkirkan. Tapi dengan sengaja nyari-nyari semut untuk dimakan itu nggak boleh kan, dan nggak ada kasusnya. Anamlah, ya. Nah, ini kisah bagaimana, ini kan kisah bagaimana dulu ketika Nabi Sulaiman, ya kan, Pak? Nabi Sulaiman ketika datang gitu kan, kemudian pada waktu itu semut itu pada berlarian. Minggir layah timanna Sulaiman. Sulaiman akan lewat, kita khawatir kita keinjak. Nabi Sulaiman hati-hati sampai sana, kemudian semut terinjak. Dan Nabi Sulaiman tersenyum karena dia mendengar dan paham suara semut. Itu salah satu di antaranya, ya. Kemudian apa lagi? Kata Nabi, lihat, kata Ibnu Abbas, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli arba'in minad dawab. Nabi melarang untuk menangkap, membunuh 4 jenis binatang melata. Satu, an-namlah, yaitu semut. Yang kedua, an-nahl. Nahl itu apa, Pak? Apa yang luar madu itu namanya? Ya, itu tawon ya. Nah, itu lebah. Ya. Kenapa? Ya mafhum hikmahnya mungkin karena lebah itu binatang yang dimanapun berada pasti mendatangkan kemanfaatan.
Dia tidak hinggap kecuali di tempat-tempat yang bersih, dan dia tidak datang kecuali mendatangkan manfaat. Tapi kalau bagaimana kalau lebahnya yang masih telur kan itu ya, masuk madu, nah itu berarti kan belum hidup kan, itu kan seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua apa Pak? Yang kedua adalah di sini disebutkan ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-namlah wal hudhud. Hudhud itu burung. Tapi di kita itu kayaknya nggak ada persisnya seperti apa. Hudhud itu binatang yang ada di Quran, disebutkan kisah tentang Nabi Sulaiman itu, Pak. Ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya semua binatang, ada binatang yang absen, tengah kemana? Siapa? Hudhud. Nanti kalau aku datang, aku akan sembelih dia, kata Sulaiman itu. Oh, ternyata Hudhud datang terlambat karena dia ada satu kasus ketika berjalan mendatangi Sulaiman, dia melihat sebuah istana dan itulah milik siapa, Pak? Ratu Bilqis gitu kan. Akhirnya kemudian Nabi Sulaiman pun tidak jadi menghukumnya ya, karena dia ada alasan yang syar'i. Nah, hudhud itu binatang burung terbang, tapi terbang itu nggak tinggi dia itu. Mungkin kalau di kita itu kayak semacam burung puyuh, ketinggiannya itu nggak terbang ke atas seperti itu. Tapi saya persisnya seperti apa saya nggak tahu. Tapi benar ya seperti itu. Ya. Termasuk apa? Ad-difda. Difda itu apa Pak? Kodok. Jadi keharaman kodok itu Bapak Ibu rahimakumullah ya. Menurut jumhur ini juga, karena menurut Imam Malik itu boleh. Bahkan ada seorang tokoh ulama di Indonesia ya, salah satunya pendiri Persis siapa? Hasan. Kalau Bapak Ibu baca kitab Halal Haram karya Hasan yang tebal itu, di situ ada dialog terkait dengan masalah hukum kodok, dialog dengan tokoh pada waktu itu komunis gitu kan, dan dia mencoba mematahkan atau merendahkan pendapat Hasan. Kak Hasan itu membolehkan Pak kodok? Bolehkan, karena memang di sini juga debatable, kehalaman kodok itu nggak spesifik. Karena Nabi melarang untuk menangkapnya, oh berarti makannya nggak boleh kan gitu ya. Tapi Imam Syaukani juga mendebat, tidak berarti Nabi melarang untuk menangkapnya itu menunjukkan haram untuk dimakannya. Kalau dia makan kemudian memberikan kemanfaatan, maka ada yang bolehkannya seperti itu ya. Tapi Bapak Ibu, Hasan itu membolehkan. Ketika dialog ya, karena tahu Hasan itu membolehkan, dia nanya itu, Tuan, menurut Tuan, pendapat Tuan, kodok itu hukumnya apa? Ya halal gitu kan. Kata si orang komunis itu, oh kalau begitu Tuan ini Tuan kodok kan gitu kan. Dia balik lagi, kalau menurut kamu kerbau itu hukumnya apa? Ya halal gitu. Kalau gitu kamu juga Tuan apa? Tuan kerbau gitu kan, seperti itu. Nah, itu Hasan membolehkan. Tapi kalau menurut kitab ini bahwa itu adalah termasuk yang tidak diperbolehkan untuk ditangkap, diambil. Ketika nggak boleh ditangkap, nggak diambil, berarti makannya nggak boleh gitu. Ya. Apa? Dalam sebuah hadis riwayat Abdurrahman bin Utsman, qala dzukira, disebutkan di zaman Nabi itu ada seorang dokter, tabib, ya bukan dokter, tabib yang ahli mengobati penyakit tapi dengan media-media ramuan kayak semacam itu. Nah, tabib itu menyebutkan bahwa ada penyakit yang bisa diobati dengan hewan. Salah satu obat itu adalah apa? Kodok gitu kan. Maka apa? Wa dzukira dzibda'u yuj'alu fihi, disebutkan bahwa menurut salah satu tabib pada waktu itu bahwa dibda, kodok itu bisa menjadi obat. Fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlid difda. Nah, sejak itulah Nabi melarang untuk menangkap, membunuh apa? Kodok itu. Kodok yang maksud di sini adalah kodok sebike Pak ya, yang suka dijualan. Saya pernah lewat kemarin, ada jual sebike Purwodadi kali gitu kan gitu ya. Nah itu, tapi kalau kodok yang beda kan, ada kodok satu lagi yang racun, itu ya jelas nggak boleh lah. Ini adif menurut jumhur ulama. Dan salah satu alasannya juga adalah dia itu termasuk binatang apa yang hidup di dua alam, gitu kan alasannya seperti itu. Tapi jujur saja Pak, saya pernah dulu makan daging kodok itu, lagi mondok gitu ya. Ya kalau lagi mondok itu kan, karena jujur saya itu dulu ya ikut pendapat Hasan ceritanya gitu ya gitu. Nah kalau malam Pak, kalau di kampung itu, kalau santri itu mondok itu ketika libur itu kan suka ada tradisi ngobor tuh. Ngobor itu nyari ikan, belut di sawah kan itu kan.
Nah itu ada kodok itu kan, udah ditangkap, disembelih biasa, diopor, enak tuh Pak. Sama dengan ayam, betul. Dulu saya pernah sekali, 2 kali gitu kan. Nah setelah baca kitab ini jadi ya itu dimansuhkan, kita sekarang nggak lagi kan gitu kan. Lebih baik kita mengambil yang tidak bolehkan gitu kan, seperti itu. Dan masalahnya faktanya di masyarakat hal yang biasa. Kenapa? Karena keharamannya itu masih khilaf, debat. Memang Malik membolehkan kok seperti itu ya. Ya, beda dengan tadi tuh Pak, keledai jelas Nabi melarang memakannya. Ini cuma melarang untuk menangkapnya gitu aja. Nah kalau kita tangkap kemudian dimakan ada manfaatnya. Sebagian para ulama kalau begitu diperbolehkan, termasuk Imam Asy-Syaukani. Ya. Terus bagaimana kalau kepiting? Nah itu. Karena ada yang berpendapat kepiting itu nggak boleh. Fatwa MUI kepiting itu boleh Pak. Kenapa? Karena kepiting itu satu, itu bukan binatang yang hidup di 2 alam. Penelitian menyebutkan bahwa kepiting itu bernapasnya bukan dengan jantung, bukan. Tapi apa? Insang seperti ikan. Tapi kok kenapa dia bisa hidup sampai 1 hari 2 hari di darat ya kan? Karena dia itu membawa air simpanan di insangnya. Makanya kalau seminggu di darat mati dia. Iya kan? Oh kalau begitu apa? Sama dengan binatang apa? Ikan. Bahkan gak ada darahnya betul. Maka fatwa MUI itu boleh khusus gitu. Ya, seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, ini yang disebutkan berdasarkan teks hadis nah ada yang jelas spesifik pengharamannya seperti makan binatang yang bertaring menyerang ya, seperti anjing, macan, harimau, seperti makan daging keledai dan yang lainnya. Ada yang pengharamannya itu adalah tidak spesifik ya, hingga kemudian para ulama berbeda pendapat ya, tinggal kita mau yang mana kan itu ya. Nah kalau kita mengambil yang hati-hati ya sudahlah ya, kita mengambil untuk tidak saja selama masih ada makanan yang enak-enak dan halalan toy. Nah Bapak Ibu Allah, terus dalam kitab ini ibahatul muharramatu indal idhir, makanan yang tadi disebutkan tidak boleh dimakan baik berdasarkan Al-Quran yang 5 tadi maupun dalam hadis Nabi, ternyata itu bisa jadi boleh halal kalau kondisi kita sedang darurat ya Pak. Babi termasuk, sekalipun babi Bapak. Ajma'al muslimuna, umat Islam sepakat, ijma'. Nah kalau ijma' itu berarti nggak bisa diperdebatkan lagi kekuatan dalilnya. Ala ibahati aklil mayyitah, akan bolehnya halal makan satu al mayyitah Pak. Al itu apa? Bangkai tadi yang matinya bukan karena disembelih. Kapan? Atau yang lainnya yang jelas secara nas nggak boleh dimakan ketika lil muttar, dalam kondisi darurat. Ya, kenapa? Nabi bahkan Allah dengan tegas menyebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Lihat, ayat berapa? 173. Famanitturra ghaira bagin wala 'adin fala itsma 'alaih. Barang siapa seorang dalam keadaan darurat. Satu, asalkan dalam kondisi darurat. Darurat itu maksudnya apa Pak? Kalau nggak makan mati gitu. Nggak makan yang haram ini mati. Nah kalau mati dengan sengaja, padahal di situ masih ada potensi untuk bisa hidup walaupun makan yang haram, ya itu nggak boleh. Itu bertentangan dengan maqsad syariat. Tujuan syariat ini ada dalam rangka menjaga kehidupan. Cuma saya yang halal nggak ada yang haram. Daripada kemudian mati gara-gara nggak makan, maka boleh, termasuk babi gitu. Kita naik gunung misalkan, atau misalkan entah kemana ya, makanan sudah kita bawa, cuma 1 hari 2 hari makanan habis juga. Nyari buah-buahan nggak ada, nyari kijang liar nggak ada babi lewat misalkan, tangkap Bapak itu. Cuma syaratnya apa? Di sini ghairu bagin, satu, tidak boleh berlebih-lebihan, melebihi batas keperluan. Jadi apa keperluannya? Cuma memperpanjang hidup saja.
Akhirnya mentang-mentang lagi boleh nih misalkan itu kan, udah kayaknya kita perlu bawa nih 1 kilo ke rumah misalkan. Itu nggak boleh. Boleh itu. Kenapa? Hanya sebatas memperpanjang hidup aja. Kita lagi ini Pak, makan bakso misalkan Bapak Ibu. Lupa ketika makan bakso nggak pesan minumnya. Makan bakso, baksonya kebetulan bakso daging tebel gitu kan. Kita makan lupa nggak dikunyah, kesel misalkan di sini Pak. Iya. Air nggak ada. Di sini ada bir bintang misalkan. Dipukul-pukul nggak masuk misalkan itu kan. Rampas semua habis. Ada di sini ada vodka misalkan, ada whisky itu ambil Bapak Ibu. Yang penting apa keselaknya Pak, alhamdulillah. Setelah itu nyobain tambah segelas lagi nggak boleh. Karena sudah lepas, kebutuhan sudah selesai. Wala adin, jangan mengulangi lagi setelah kita memenuhi kebutuhan. Jadi itulah Islam itu Bapak Ibu. Jadi ketika kondisi darurat, apa yang haram jadi boleh. Lahirlah kaidah dalam usul fikih, ad-daruratu tubihul mahdurat. Kondisi darurat seseorang bisa menghalalkan sesuatu yang tadinya tidak boleh. Itulah indahnya. Cuma sementara, ya, sementara dan tidak berlebihan. Tapi syaratnya apa tadi? Darurat. Darurat itu batasannya kalau enggak mati. Tapi kalau masih bisa bertahan, tahan dulu. Belum darurat, ya. Bapak dan Allah, termasuk bangkai sekalipun binatang yang misalkan matinya nggak disembelih tadi itu menjadi boleh, menjadi halal dalam kondisi darurat. Nah itulah Bapak dan Allah indahnya Islam. Ya, termasuk sebiket tadi, termasuk daging anjing tadi, misalkan itu kan, apapun itu syaratnya darurat. Termasuk Bapak Ibu kita datang pergi ke negeri mana yang di situ nggak ada makanan yang halal sekalipun, pergi ke Jepang misalkan Bapak Ibu, nyari udah kemana-mana nggak ada, lapar keroncong, kalau nggak makan mati, udah makan saja apa ya di situ sekalipun, di situ ini daging babi sekalipun, apa darurat. Tapi setelah kita usaha dulu, ya seperti itu. Nah Bapak Allah, ini sebuah kaidah ad-daruratu tubihul mahdzur. Bisa kemarin tuh ada pertanyaan yang saya belum bisa jawab Bapak Ibu. Ini babi nggak ada, ya, anjing nggak ada, ini ada orang. Boleh gak katanya makan daging sesama kan itu kan itu demi untuk menyelamatkan. Saya bilang ini jangan berandai-andai ya. Adakah kasusnya? Kalau ada seperti itu gimana itu? Jadi orang bisa bertahan hidup dengan makan daging saudaranya kan misalkan gitu kan? Boleh katanya, asal katanya itu daging Yahudi katanya. Ada lagi jawab gitu kan itu. Lain lagi ya. Untuk menyelamatkan hidup katanya itu kan. Ya ini apa namanya candaan seperti itu. Tapi kalau para ulama itu terutama Imam Malik ya, itu tidak mau menjawab pertanyaan kalau itu kasusnya belum terjadi. Jangan berandai-andai dulu, nanti kalau kasus sudah terjadi baru ada hukumnya seperti itu ya. Lain sama Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah itu selalu menjawab seandainya ini, jawabnya ini, seandainya ini, jawabnya ini. Tapi Imam Malik gak pernah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang itu memang belum terjadi kasusnya. Ya seperti itu. Nah Bapak dan Allah, ini seputar tentang apa? Kuliner. Baru makanan Bapak Ibu. Kalau habis makan nggak sempurna kalau nggak minum, betul kan Pak? Nah, terus minuman apa? Nah itu ada pembahasan khusus yaitu bab fiqhul musyribah, fikih tentang makan minuman, bab minuman. Ya, seperti itu yang insya Allah nanti akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Ya. Saya rasa ini saja teman-teman ya. Mudah-mudahan ini memberikan sebuah gambaran penegasan dan saya yakin Bapak Ibu semuanya juga pada umumnya sudah tahu ya, tapi bagaimana dengan dalil tadi yang dikemukakan itu menjadi yakin bagi kita. Ada wilayah yang disepakati, tapi di situ ada wilayah yang sudah khilaf, ya. Ada perbedaan di kalangan para ulama. Saya rasa ini saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi dan kita bahas tema-tema yang lain lagi seputar tentang hukum fikih ini. Ya. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari khilafan saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasru minallahi wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Baik, terima kasih pada Ustadz Titing Darmudi atas materi kajian pada sore ini. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan dari jamaah, dipersilakan.
Gak ada ya, udah clear ya. Kalau nggak ada, mau berkenan Ustadz untuk menutup dengan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أعن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.